Hi guys, welcome home. It is good to see all of you today at ECC Online Service. Akan ada ibadah yang luar biasa. Pastikan gak hanya saudara yang diberkati, tapi ajak juga teman, kerabat saudara dengan share link ibadah kita. Dan mengingatkan mereka yang belum join ibadah ini. Nah, setiap harinya ECC memiliki online program yang luar biasa. So, untuk informasi semua online program kita bisa diakses di eccchurch.online. Wherever we are, I believe God's presence is available for us. Mari menghormati hadirat Tuhan dengan mempersiapkan diri kita dan memberikan sikap yang terbaik hari ini. Siapkan catatan saudara, and let's be excited, okay? Before we begin the service, let's prepare our hearts to enter His presence and listen to His word. Let us pray. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kalau kami masih bisa beribadah sekali lagi. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, bahwa Tuhan ada bersama kami. So, mari Tuhan berkata-kata, mari berbicara, mari nyatakan isi hatimu. Karena kami percaya bahwa hari ini ada perubahan, ada kesembuhan yang mau Tuhan nyatakan kepada kami. Thank you Lord. And in Jesus name we pray. Amen. Amen. Selamat beribadah. Selfless generation. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. We stand in the gap to spread the gospel. We take up the cross whatever it costs. As a living sacrifice, we offer our lives for the lost. Youth never dies. We are the selfless generation. Get it up. Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasmu. We stand in the gap to spread the gospel. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. As a living sacrifice, we offer our life for the lost. Youth never dies. Youth never dies. We are selfless generation. Sangat berharga, kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih
Kau sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku inginkan selamanya melebihi segala jalanku. Yesus, oh Yesus, dan ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat dekat di hatimu, dan ku takkan bisa bila hidup tanpamu. Ku ingin melekat dekat di hatimu. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Ku mau melekat, lebih dari segalanya. Yesus, we love you, we love you. Oh, we sing to you, Jesus.
wanna be near Jesus, your I heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Mari bawa setiap kami hari ini untuk mendekat dengan Engkau, bahkan melekat di hatinya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa, karena Engkau hadir, Engkau dekat, Engkau bukan Tuhan yang jauh. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. We love you, Jesus. Amin. Wow, teman-teman merasakan hadirat Tuhan yang kuat lewat pujian penyembahan hari ini? Itu karena Tuhan kita telah bangkit dan hidup. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Come on, The Bridge and Genesis. Woo! Thank you juga buat semua volunteer dan tim Creative Production yang udah kerja keras buat ibadah online ini. Dan saya mau menyapa setiap teman-teman yang ada di rumah hari ini yang menyaksikan. Hi The Bridge and Genesis. Mana suaranya? I can hear you. Oke ya, namanya juga ibadah online ya Bang ya. Oke. Juga tidak lupa menyambut teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online ICC. So hari ini engkau The Bridge, engkau Genesis. Mari semuanya kita sama-sama katakan Welcome home! Welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online ICC ini. So, minggu lalu ada satu orang teman baru yang join ibadah online kita. Mari terus kita share link ICC online service ini ke semua teman kita. Ada amin? Amin, oke. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Sebelumnya mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Markus 12 ayat 41 sampai yang ke-44. Saya bacakan buat teman-teman The Bridge and Genesis. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat terakhir 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ternyata waktu kita baca ayat ini, Tuhan Yesus lebih tertarik dengan pemberian si janda daripada orang banyak hari itu. Karena hari itu janda itu memberi dari kekurangannya dituliskan. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. The Bridge and Genesis. Hal sederhana yang kita dapat pelajari dari kisah ini. Tuhan lebih tertarik dengan sikap hati saat kita memberi daripada besar jumlah yang kita berikan. Wah Bang, sikap hati jadi penting buat Tuhan. Amsal bilang dari hati terpancar kehidupan. Jadi janda itu memberi seluruh yang dia punya. Itu bicara tentang sikap hati janda itu memberi seluruh hidupnya. Dia percayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah yang berkenan buat Tuhan. The Bridge and Genesis, dengarkan ini. Memberi saat semuanya sedang baik itu hal yang baik. Memberi saat semuanya sedang tidak baik itu pasti iman. Tuhan adalah satu-satunya sumber berkat kita, ada amin. Dan Tuhan punya banyak pintu berkat untuk kita, ada amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat setiap persembahan persepuluhan yang hari ini sudah dikumpulkan, yang ditransferkan ke gereja ICC Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar benar Tuhan, ini bukan benih yang hilang, tapi ini benih yang akan berakar, bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, supaya benar kerajaan surga semakin besar di muka bumi ini. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya percaya di layar sudah ada nomor rekening untuk memberi persembahan, perpuluhan. So, The Bridge and Genesis,
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. So, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa lewat hambanya yang luar biasa, the most handsome pastor in ECC. Please welcome Pastor Rico Febrian Setiabudi. Preach it, Pastor. What's up ECC Bridge Genesis? Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. So, kalian siap dengan firman yang luar biasa sore hari ini? Katakan yes. Oke, sebelumnya saya mau cerita sedikit. 2 minggu yang lalu saya menelpon ke salah satu anak rohani saya. Di situ kita ngobrol-ngobrol, saya tanya tentang kehidupan dia, apa yang jadi struggle dia sejak momen di rumah aja ini. Ada hal yang menarik, perhatian saya waktu percakapan kami. Saat saya tanya, gimana kehidupan kamu 2 minggu ini di rumah aja? Kemudian dia jawab, dia bilang, ya gitu kok. BTW dengan kuliah online ini karena jadwalnya udah nggak nentu. Suka-suka dosennya nentuin jadwal. Belum lagi banyak tugasnya. Dan BTW juga kok karena bosen di rumah atau enggak. Kan ini masih bulan Maret ya kok. Tapi udah banyak plan, resolusi, bahkan visi dari awal tahun udah nggak jalan. Kayaknya saya terperangkap nih kok di dinding rumah ini. Gak bisa ngapa-ngapain. Hari itu saya tertawa. Karena kata-kata dari dia soal BTW kok bla bla bla. BTW kok bla bla bla. Itu terngiang di otak saya. Kemudian akhirnya saya bilang ke dia. Sudah, daripada kamu BTW karena bosan di rumah. Seolah-olah kamu gak bisa melakukan banyak hal karena virus ini. Saya punya BTW yang lebih bagus, yang lebih baik. Listen, God wants to do something big to us beyond this wall. That's my BTW to you. Beyond this wall. There is another BTW from God to us. Dan hari ini, ECC Bridge Genesis. Kalau beberapa dari kalian yang lagi nonton sudah ngerasa BTW dengan masa-masa sekarang. Saya mau bilang hal yang sama. Today I have another BTW. Yang lebih bagus, yang lebih keren, yang lebih baik buat kalian. So hari ini saya kasih judul sharing saya BTW. Beyond this wall. Sama-sama katakan beyond this wall. Bridge Genesis. Mungkin hari-hari ini kita ngerasa semua udah ngalamin banyak keterbatasan. Kita ngalamin kebosanan. Seolah-olah kita ini hidup hanya untuk menghabiskan waktu dari hari Senin ke hari Senin lagi. Kita nggak bisa banyak berbuat hal di tempat di mana kita berada saat ini. Karena kita seolah-olah terperangkap dengan dinding-dinding rumah kita. Yes, betul. We are in the lockdown season. Tapi minggu lalu kita belajar dari sharing Pastor Winston. Bahwa selama kita di rumah aja, ini waktu yang tepat. Untuk kita lakukan preparation buat hidup kita. Karena ada sesuatu yang besar yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita setelah masa krisis ini berlalu. Dan itu semua dimulai dari sesuatu yang kecil, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sekalipun mungkin itu terlihat membosankan. Hal ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, anak Yakub. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di Kejadian 37 ayat kedua. Saya bacain buat saudara-saudara semua. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf. Tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, hari itu Yusuf masih sangat muda, berumur 17 tahun. Biasa mengembalakan kambing domba milik bapaknya. Karena memang itu yang jadi tanggung jawab Yusuf hari itu. Mungkin ECC Bridge Genesis, kamu gak biasa mengembalakan kambing domba hari-hari ini. Karena itu memang bukan tanggung jawab kamu. Betul gak sih? Nah, tapi apa yang menjadi biasanya kamu lakukan sehari-hari? Itulah yang menjadi tanggung jawab kamu. Kamu biasanya mengerjakan tugas sekolah. Itulah tanggung jawab kamu. Kamu biasanya ngerjain skripsi sejak di rumah aja. Itulah yang jadi tanggung jawab kamu saat ini. Bahkan sejak di rumah aja. Kamu biasanya habis makan siang diminta orang tua kamu untuk bersihin rumah. Itulah juga jadi tanggung jawab kamu saat ini.
Listen up, apapun yang hari ini biasanya kamu lakukan, itulah yang menjadi tanggung jawab kamu. Sekalipun itu kecil tanggung jawab kamu hari ini yang biasanya kamu lakukan. Dengar ini, itu akan membawa kamu kepada visi atau mimpinya Tuhan yang besar di dalam hidup kamu. Masa sih iya kok? Mari kita lihat di ayat selanjutnya di 5, 6, 7, 9. Saya bacain buat kalian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian. Mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kita bisa belajar hanya perlu 3 ayat. Dari ayat kedua sampai ke ayat kelima. Untuk Tuhan menyatakan mimpinya atau visinya kepada Yusuf. Bayangin Bridge Genesis. Coba kalau hari itu Yusuf gak setia pada hal kecil yang biasanya dia lakukan untuk dia mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Ada amin Bridge Genesis? Boleh bilang ke diri kalian, Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk visinya yang besar. Karena saya percaya, there is no vision without preparation. Tidak ada visi tanpa persiapan. Saya justru percaya, sisi Bridge Genesis, masa-masa seperti ini, Tuhan sedang mau mengembalikan visinya yang stuck di dalam hidup kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan Tuhan sedang mau memberikan visinya yang lebih baru, yang lebih besar, beyond this world dalam kehidupanmu. Berapa banyak dari kalian yang mau Tuhan menyatakan visinya buat hidup kalian? Boleh ngacung? So hari ini ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Bagaimana visi tersebut dapat terjadi juga di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya hanya akan bagikan 2 hal saja terlebih dahulu, dan 2 hal berikutnya kalian dapat menontonnya di Instagram TV saya ya, di @rico_febrians di minggu depan. Jangan lupa ditonton. So kalian siap untuk 2 hal ini Bridge Genesis? Oke, yang pertama, vision will demand prayer. Visi itu membutuhkan doa. Alkitab mencatat Yusuf adalah anak ke-11 dari ke-12 anak Yakub. Yang nantinya ke-12 anak Yakub ini akan menjadi bangsa yang besar. Ke-12 suku bangsa Israel. Tapi yang menarik adalah Yusuf lahir dari permohonan doa ibunya Rahel. Istri kedua Yakub. Yang hari itu dia sangat iri karena istri pertamanya, which is kakaknya Rahel, Lea, itu telah melahirkan 6 anak terlebih dahulu buat Yakub. Sehingga ibunya Rahel, ibunya Yusuf itu Rahel, itu datang kepada Tuhan dan berdoa. Kita bisa lihat di Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. So, isi Bridge Genesis, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Menurut sejarawan Alkitab, Rahel memerlukan waktu belasan tahun untuk menunggu anak pertamanya Yusuf itu lahir. Rahel melahirkan Yusuf karena permohonan doanya kepada Tuhan. Karena baginya doa adalah nyawa agar visi itu tetap hidup. Agar visi itu tetap menyala-nyala di dalam hatinya. Listen up, isi Bridge Genesis. Prayer is that makes a vision alive. Doa akan membuat visi-visi kamu tetap hidup. Nah, saya mau sedikit cerita. Di akhir tahun lalu, saya mendapati bahwa keluarga saya mengalami kebangkrutan.
Usaha orang tua saya selama 20 tahun belakangan ini mengalami kegagalan. Kejadian ini sempat membuat kondisi hubungan keluarga kami itu jadi berantakan. Saya masih ingat, satu hari di tanggal 28 Desember, hari itu saya ada di kota Jambi. Untuk pertama kalinya saya mendengarkan kedua orang tua saya mau berpisah. Hal itu membuat saya terpukul, jadi sedih, jadi hancur. Karena apa yang selama ini saya harapkan, yang saya doakan kepada Tuhan untuk breakthrough terjadi boleh di keluarga saya. Itu seolah-olah hancur, seolah-olah sirna. Sampai satu malam, harinya saya masih ingat betul. Saya hanya bisa menangis dan berdoa kepada Tuhan. And that night, Tuhan berbicara kepada saya. Bahkan saya catat itu di dalam jurnal saya. Dia bilang begini, Rico, whatever is going wrong in your life will have not the last word. Apapun yang terjadi hari ini dalam kehidupanmu, mungkin itu salah, tapi itu belum berakhir. Remember this, Rico. Satan may have a word for your family. Iblis mungkin memiliki satu kata buat keluargamu. Situation may have a word for your family. Mungkin kondisi situasimu hari ini memiliki satu kata buat familymu. Even your family have a word. But listen this, Rico. Me, your God, always have the final word for your family. So please don't give up. Keep praying. Hari itu setelah kejadian malam itu, doalah yang membuat harapan saya untuk keluarga saya kembali muncul. Doalah yang membuat visi saya untuk keluarga itu kembali menyala-nyala. Sama seperti Rahel. Karena doa adalah nyawa bagi visi-visi yang Tuhan udah taruh di dalam kehidupan kita. Itu tetap menyala-nyala. Prayer is that makes your vision alive. ECC Bridge Genesis. Apapun situasi yang sedang kau hadapi hari ini. Mari di momen di rumah aja ini. Saya percaya ini adalah waktu yang tepat buat setiap kita. Untuk menghidupkan kembali visi-visi Tuhan yang mulai padam. Visi-visi Tuhan yang mulai pudar. Minggu lalu Pastor Winston mengajarkan kita. Untuk membagi waktu kita 24 jam menjadi 3 bagian. Masih ingat? Yang pertama apa coba? 8 jam pertama untuk kita tidur atau istirahat. Yang kedua, 8 jamnya untuk kita melakukan hal-hal yang produktif. Belajar online, kuliah online, work from home. Dan yang 8 jam terakhirnya kita pakai buat apa? Family time, baca buku, bahkan nonton ECC program online yang keren banget. Pembapaan online, bahkan omsel online. Nah, di 8 jam terakhir ini, saya mau mendorong setiap kalian juga. Mari ambil waktu 8 jam terakhir kalian ini. 15 menit sampai 30 menit aja untuk kita berdoa. Berdoa buat apa sih, Pastor? Seperti yang saya bilang tadi, berdoa buat visi-visi di dalam hidupmu. Apa yang mau kau lihat buat skripsimu di semester ini? Start with prayer. Apa yang mau Tuhan lakukan buat pekerjaanmu di tahun ini? Start with prayer. Apa yang mau kau lihat juga buat homeschoolmu di tahun ini terjadi? Start with prayer. Bahkan apa harapanmu untuk keluargamu di tahun ini? Start with prayer. Karena saya percaya dari kehidupan doamu yang kita lakukan 15 menit sampai 30 menit. Itu akan menghidupkan visi-visi kita yang mulai padam. Visi-visi kita yang mulai pudar. Bahkan saya juga percaya itu juga akan melahirkan visi-visi Tuhan yang baru. Yang mau Tuhan nyatakan. Amin. Bilang ke diri kalian, semua visi hidup saya dimulai dari doa. Wow. Kalian masih excited semuanya? Katakan yes. So yang kedua, vision will demand perseverance. Katakan vision will demand perseverance. Visi itu juga membutuhkan kegigihan. Nah, kalau nanti teman-teman setelah selesai ibadah ini, kalian bisa baca Alkitab kalian tentang kisah Yusuf ini dari awal sampai akhir. Saya persingkat dengan cerita saya tentang hidup Yusuf ini. So hari itu Yusuf mendapatkan mimpi, betul ya? Tadi kita udah lihat. Tapi bukan berarti, bukan semata-mata membuat visi atau mimpinya itu langsung terjadi. Justru kalau kita baca Alkitab kita, krisis demi krisis harus dia hadapi. Dimulai dari apa coba? Dimulai dari saat dia dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya.
Dan kemudian dia dijual ke Mesir untuk menjadi budak atas Potifar, pegawai istana Firaun. Hal itu justru gak buat dia jadi sakit hati, gak menyerah. Justru dia semakin gigih. Dia kasih tetap yang terbaik dengan apa yang udah jadi tanggung jawab dia. Dia gak menyerah sekalipun situasi gak terlihat seperti apa yang dia mimpikan sebelumnya. Dan benar. Lalu Potifar mengangkat dia menjadi tangan kanannya untuk mengurusi segala keperluan rumah Potifar. Hidup itu kadang lucu. Baru aja diangkat. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Dia dituduh, difitnah oleh istrinya Potifar, si tante Pot itu. Karena dituduh telah memperkosanya. What a life, man. Seolah-olah mimpinya yang kembali menjauh dari hidupnya. Dia harus di lockdown di dalam penjara. Dia rasa all my vision, all God's dream are beyond this wall. Is gone. Gone, lenyap. Tapi listen up. Tuhan gak pernah tinggal diam. Lihat di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tuhan melihat kegigihan Yusuf. Firman-Nya berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tersebut tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa? Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf Tuhan buat berhasil. Bridge Genesis. Dari sejak momen di lockdown kita belajar. Ini ternyata menjadi momen titik balik buat visi mimpi itu dalam hidup Yusuf. Karena sewaktu di penjara dia dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan ternyata hanya Yusuf di antara seluruh Mesir yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Sehingga akhirnya kita tahu ceritanya. Firaun membebaskan Yusuf dari penjara dan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan itulah menjadi jalan buat Tuhan dapat menggenapi mimpinya atas hidup Yusuf. Yaitu menjadi berkat dan jawaban bagi keluarganya di tanah Kanaan yang sedang mengalami kelaparan hebat. Isi Bridge Genesis. Seperti kisah Yusuf ini. Saya berdoa buat setiap kalian. Saya berdoa justru di momen kita di lockdown ini. Bukan untuk kita bersungut-sungut. Justru di momen lockdown ini, beyond this wall, justru kita harus tetap gak menyerah dengan situasi kita. Kita harus tetap excited karena ini akan jadi momen titik balik juga buat setiap visi, setiap mimpi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita dapat digenapi. Amin. So apa lagi yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Selanjutnya saya mau bilang ke kalian, don't just go through crisis. But let us grow through crisis. Setelah selesai, masa krisis ini selesai. Apakah kita akan berkata, wah puji Tuhan nih kok selama COVID-19 saya gak kena virus ini. Apakah itu yang akan kita katakan? Atau kita akan berkata, aduh kok selama saya di lockdown ini hidup saya bosen banget. Kerjaan saya cuma bangun, makan, ngerjain tugas, main game, tidur lagi. Apakah itu semua yang akan jadi perkataan kita setelah COVID-19? No. Come on, isi Bridge Genesis. Itu yang Tuhan gak mau itu terjadi dalam hidup kita. So apa yang mau Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? He wants to us. Don't just go through crisis, but let us grow through crisis. Jangan mau hanya melewati krisis ini tanpa kita belajar sesuatu atau mendapatkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Justru lewat krisis ini kita bisa berkata, puji Tuhan, saya justru semakin lebih dekat dengan keluarga saya. Karena selama krisis COVID ini, saya jadi punya banyak waktu untuk ngobrol sama papa di rumah. Boro-boro, kalau dulu mah punya waktu untuk telepon pun enggak. Kita akan juga berkata, praise God. Saya ngerasa justru semakin intim sama Tuhan. Karena waktu momen krisis ini berlangsung, saya jadi punya banyak waktu untuk baca Me and My Bible saya. Saya semakin ngerasa lebih bertumbuh lagi di home cell sekalipun online.
Atau mungkin kalian juga berkata, Pastor, saya justru bersyukur loh. Waktu momen COVID-19, saya tuh diberhentiin dari pekerjaan saya. Tapi tahu nggak, Tuhan itu keren banget. Waktu selesai krisis ini, ternyata justru saya dapat pekerjaan yang lebih oke banget dengan gaji yang lebih besar. Wow. What amazing God, right? So hari ini, don't just go through crisis. Let us grow through crisis. Amin. Satu ayat buat setiap kita. Dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu, kebosanan kita ini yang hari ini dikungkung oleh dinding rumah kita. Itu akan menimbulkan ketekunan. Dan listen up. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, perseverance. Dan tahan uji apa? Akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. So don't give up. Mari kita gigih dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Bahwa waiting is working. Katakan waiting is working. Karena bagi Yusuf, momen dia mengalami krisis bukan berarti untuk dia malas-malas ngapain. Kan cuma di rumah aja, di dalam penjara aja, gue kan gak bisa ngapa-ngapain. No. Kita harus kayak hashtagnya Pastor Victor Waang yang keren banget. Menolak rebahan. So di momen COVID-19 ini, mari kita menolak rebahan. Tapi justru ini jadi momen kita sama seperti Yusuf. Untuk kasih yang terbaik. Untuk tetap kasih yang maksimal. Dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari apa yang Tuhan udah kasih untuk kita jadi tanggung jawab kita. Karena bagi Yusuf juga di momen lockdown ini bukan berarti waktu dia untuk bersungut-sungut. Waktu dia untuk mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup gua? Mana mimpinya Tuhan? No. Tapi baginya di momen ini adalah justru waiting is working. Yes. Demikian dengan halnya kita, ICC Bridge Genesis. Kalau engkau ngerasa sekarang jadi banyak tugas di sekolah, justru kalian ngerasa BTW dengan situasi yang bosan. Jangan ngeluh. Tetap lakukan dengan maksimal. Kalau engkau hari ini mengalami gaji 50%. Jangan mengeluh. Tetap kasih yang terbaik buat perusahaanmu, buat pekerjaanmu. Kalau hari ini engkau mengalami skripsimu stuck. Jangan mengeluh, tetap berjuang, selesaikan dan jangan menyerah. Amin. Karena saya percaya waktu momen waiting ini Tuhan juga bekerja. He's not wasting us. Amin. So satu ayat terakhir dari saya dan setelah itu kita selesai. Ini yang jadi ayat rema saya satu minggu ini. Dari Habakuk 2 ayat 3. Saya bacakan dari terjemahan ESV. For still the vision awaits its appointed time. It hastened to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Wow. ICC Bridge Genesis. Bukan berarti karena virus ini, visi Tuhan mati dalam hidup saudara. Bukan berarti karena virus ini, resolusimu di awal tahun jadi berantakan dan gagal. Listen up. Justru firman-Nya berkata sebaliknya. It will surely come. It will not delay. Even it seems slow. But it will come. Sekalipun hari ini visimu terlihat jauh. Tapi percayalah seperti firman-Nya berkata. It will surely come. Ini akan segera datang. Walaupun sekalipun terlihat lambat. Ada amin semua? You learn something, the Bridge Genesis. So hari ini, don't give up with your life. Because God never give up for you. Amin. So hari ini kita belajar dua hal tadi. Yang pertama apa? Vision will demand prayer. Visi itu membutuhkan doa. Mari keep praying for your vision. Mari bangun kehidupan doamu. 15 menit sampai 30 menit aja. Yang kedua, vision will demand perseverance. Mari, jangan cuma sekadar kita lewatin krisis ini. Tapi mari kita bertumbuh justru di momen krisis ini. Dan percaya waiting is working. Amin. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh yes Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh mendengarkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami percaya ini firman bukan cuma sekedar memberikan kami informasi. Kami percaya ini firman bukan cuma sekedar menginspirasi kami. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus. Firman sore hari ini boleh menjadi transformasi buat hidup kami. Bahkan mentransformasi visi-visi kami yang mulai padam. Semangat-semangat kami yang mulai lesu. Oh Tuhan, hari ini hamba berdoa buat setiap orang. Hari ini berapa banyak juga kalian yang ngerasa, oh ini firman buat gua banget. Ini firman buat saya banget hari ini. Let me pray for you. Kalau engkau orangnya, engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan izinkan saya berdoa buat kalian. Oh yes Jesus God. Let us speak in tongue first. Shigiriya rabaya lamaya rabaka. Shigiriya rabaya labaya rabaya labaya rabaka. Ribia labaya rabaya labaya rabaka ya namaka. Shigiriya ribia labaya rabaka. Bapakku berdoa buat setiap orang yang menaruh tangan kanannya di dada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada hari ini. Biar api Tuhan menyambar setiap hati-hati mereka sore hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu menyentuh setiap hati-hati mereka. Semangat-semangat mereka yang udah mulai patah. Di dalam nama Yesus justru mereka boleh memperoleh perspektif yang baru. Di masa-masa hari ini. Mereka gak lihat masa krisis ini sebagai masa yang jelek buat mereka, tapi aku berdoa justru di masa krisis ini mereka boleh bangkit sama seperti Yusuf. Mereka boleh melihat bahwa visi Tuhan belum selesai buat hidup mereka. Aku memberkati mereka, memberkati setiap tangan yang menaruh tangan kanannya di dada di dalam nama Yesus. Biar hari ini let the vision arise, let the faith arise, let the faith arise. Biar hari ini semangat mereka berkobar-kobar lagi. Biar hidup mereka boleh pergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena aku percaya selesai dari COVID-19 ini, God will do something great beyond this world Tuhan. Untuk kehidupan mereka. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari hari ini sisi Bridge Genesis kita akan selesai ibadah ini. Mari angkat kedua belah tanganmu dan saya memberkati setiap kalian. Oh yes Tuhan. Yes Tuhan, thank you Jesus. Hari ini hamba memberkati setiap orang yang mengangkat tangan mereka ini Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda. Diberkatilah engkau anak muda. Diberkatilah engkau anak muda. Sama seperti Yusuf yang gak menyerah dengan mimpinya Tuhan. Hari ini engkau akan gak menyerah buat mimpi Tuhan dalam hidupmu. Buat mimpinya Tuhan buat keluargamu. Buat mimpinya Tuhan buat pekerjaanmu. Buat mimpinya Tuhan buat kuliahmu. Buat mimpinya Tuhan buat masa depanmu. Hari ini ketahuilah, akulah Tuhan Allahmu. Your Lord has always the final word for your life. Hari ini jangan menyerah buat hidupmu. Karena aku belum selesai buat engkau. Hari ini aku memberkati engkau menjadi berkat seperti Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub itu boleh turun atas engkau. Biar damai sejahtera daripada Roh Kudus, sukacita daripada Roh Kudus itu menyertai hidupmu. Sehingga selama seminggu ke depan engkau gak mengalami kebosanan. Engkau gak akan mengeluh karena engkau hanya terperangkap di dinding-dinding rumahmu. Tapi justru kau akan bangkit. Kau akan mengerjakan banyak hal di dalam dinding-dinding rumahmu yang Tuhan persiapkan untuk Tuhan boleh lakukan one day. Buat visinya Tuhan, buat hidupmu. Terima kasih Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus aku materaikan. Haleluya. Amin. God bless you. ECC Bridge Genesis. Happy Saturday. What a powerful sermon. So boleh kasih apresiasi sekali lagi buat Pastor Rico. Thank you Pastor Rico. It's very powerful. Dan boleh dong type di komen. Pray and perseverance. Oke, so untuk kamu yang baru pertama kali gabung di ibadah kita tunggu ya di Newcomers Lounge-nya kita. Tinggal kunjungi eccchurch.online dan klik Lounge Newcomer. Kita mau berkenalan dengan kamu. Dan buat all Bridge and Genesis setelah ibadah ini, yuk kumpul lagi di platform digital Homesell masing-masing. Review lagi firmannya, berdoa, dan nongkrong bareng, oke? So ECC, stay healthy, keep connecting, and happy Saturday. I'll see you next week. Terpujilah